Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami akan melakukan percobaan tentang praktika. Saya Rizka Amalia dengan FPM 22405 1050 112 dan teman saya Nabila Isra Azana dengan FPM 2405 1050 1008 dan kawan saya Nabila Safira dengan FPM 2405 1050 131. ini dari kelas 01 hari Jumat jam 8. Jadi, mari simak video-video kami. Pada percobaan pertama, tentang mengukur percepatan gravitasi dengan ayunan sederhana. Alat dan bahannya yaitu stopwatch, tali rafia, beban, yaitu lakban, dan meteran. Cara kerjanya, tekan stopwatch dan ayunkan tali rafia. Lalu amati pada detik keberapa ayunan tali itu berhenti. Ayunan tersebut berhenti di menit pertama 14 detik. Pada modul kedua, tentang eksperimen pantulan cahaya pada cermin, yaitu sehingga unsur cermin dan atas atas. Cara kerjanya yaitu letakkan cermin pada permukaan daya, lalu letakkan PS di depannya di ujung cermin, lalu arahkan senter pada cermin ini dan letakkan busur di depannya. Jadi kesimpulan pada percobaan ini yaitu pantulan cahaya yang terletak pada sudut 90 derajat dan jaraknya antara pantulan ke cermin 30 cm. Pada percobaan ketiga tentang pengukuran kecepatan dengan video analisis, alat dan bahannya yaitu mobil mainan, meteran, dan stopwatch. Cara kerjanya adalah ambil meteran lalu letakkan pada lintasan yang akan dilewati oleh mobil. Tekan stopwatch dan beri gaya pada mobil mainan. Lalu amati detik keberapa dan sejauh mana mobil berhenti.
dan detik ke-9. Hal ini terjadi karena mobil diberikan gaya sehingga dapat jalan dan berhenti sesuai dengan gaya yang diberikan. Pada percobaan keempat, kami akan melakukan percobaan tentang eksperimen tekanan hidrostatik. Jadi buat alat dan bahan itu diperlukan yang pertama ada selotip, terus air, botol mineral, dan paku. Kerjanya yang pertama, ambil botol mineral, terus ambil paku, pakunya itu dipanaskan. Setelah dipanaskan, nanti pakunya itu dicolok ke botol mineral. Setelah dicolok, ambil selotip, tutup bolong-bolong yang dibolongin dengan paku tadi dengan selotip. Setelah itu, ambil air, isi air ke dalam botol. Setelah itu nanti dilepas selotipnya dan diamati pancaran air dari lubang yang telah dilubangin tadi. Semburan pada lubang bawah lebih jauh dibandingkan lubang yang atas. Hal itu disebabkan oleh tekanan pada zat cair atau dikenal dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman, yang dimana semakin dalam maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Modul kelima tentang mengukur tegangan permukaan air alat dan itu gelas yang berada di atas dan diukur. Cara kerjanya itu yaitu gelas yang berada di atas air memasukkan lumpur ke dalam gelas, lalu angkat apakah lumpur tersebut tenggelam atau mengalir ke dalam Jadi pada percobaan ke-6 kita akan melakukan eksperimen tentang hukum. Jadi alat bahannya itu yang pertama ada beban, terus pegas, meteran, dan tali. Jadi cara kerjanya itu yang pertama kita ambil tali, kita ikat tali di tiang. Setelah itu tali tersebut kita ikat dengan pegas. Setelah kita ikat, kita ukur panjang pegas dengan meteran. Dan kita ambil beban, kita ikat di pegasnya. Setelah itu kita ukur kembali berapa panjang pegas tersebut setelah diletakkan beban. Panjang pegas awalnya itu 16 meter. Setelah itu pegas diletakkan di beban, panjang pegasnya itu menjadi 20 meter. Hal ini terjadi karena adanya hukum. Percobaan ke-7 eksperimen konduksi panas. Alat dan bahannya yaitu logam atau sekuat besi, stopwatch, lilin, dan api. Cara kerjanya, lilin dipatahkan lalu jadi
lilin dipanaskan saling meleleh pada detik ke-54. Jadi, kami akan melakukan percobaan pada modul 8 yang berjudul tentang eksperimen tekanan udara. Jadi, untuk alat dan bahannya itu diperlukan gelas yang telah diisi air dan selembar kertas. Nah, untuk cara kerjanya tuh nanti kertasnya ini ditutup di atas nih terus dibalikan. Pada percobaan tadi kita bisa lihat kalau air yang di dalam gelas tadi kita tuangin ke kertas itu tidak tumpah. Hal itu terjadi karena tekanan udara di luar gelas lebih besar daripada tekanan air di dalam gelas, sehingga udara keluar menekan kertas dengan air, jadi airnya tidak tumpah. Gitu. Pada percobaan ke-9 eksperimen kapilaritas, alat dan bahan itu gelas plastik, tisu, dan pewarna. Cara kerjanya, susunan gelas plastik, setelah itu taruh pewarna ke dalamnya, setelah itu ditaruh air, dimasukkan tisu ke dalam air ke sini nanti, dan tisu akan menyerap air. Terjadinya aksi kapilaritas air melalui tisu sehingga air akan meresap pada tisu, dan karena gelas kosong maka air tersebut akan pindah ke tempat yang kosong di mana tidak ada air. Hal ini sama dengan prinsip air mengalir ke tempat yang rendah. Maka saat ini telah sama pada kedua gelas, tak ada lagi perpindahan air di sana. Kapilaritas air adalah meresapnya air melalui celah-celah kecil, namun dengan tetap mempertimbangkan sifat air, bahwa air mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Pada modul ke-10, percobaan lensa cembung dengan alat kaca cembung, roll, kertas HVS, dan lilin. Cara kerjanya yaitu letakkan lilin pada permukaan datar, lalu letakkan kaca cembung di depannya. Setelah itu letakkan kertas HVS setelah kaca cembung, lalu ukur jarak pada lilin dengan
jarak kaca cembung dengan garis. Jadi, kesimpulan pada percobaan ini, jarak lilit ke kaca cembung 17 cm. Terus, jarak lilit ke kertas 30 cm, jarak kaca cembung ke kertas 14 cm. Jadi, titik fokus pada lensa cembung pada dasarnya sama dengan pada cermin cembung, karena memiliki nilai positif. Semakin dekat jarak benda, maka semakin jauh jarak bayangan benda pada lensa cembung. Sebaliknya, semakin jauh jarak benda dengan lensa cembung, maka semakin dekat jarak bayangnya. Meskipun jarak benda diubah menjadi beberapa pun, fokus titik apinya tuh tidak akan berubah dan sifat bayangan benda yang terbentuk tergantung dengan jarak benda dan jarak bayangnya. Sekian video praktikum fisika kami. Maaf jika banyak kurang dan salah. Terima kasih. Dadah. Jangan lupa di subscribe dan like dan komen. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.